Kristus yang aku kenal dulu ketika sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah Kristus yang ternyata bukan Kristus. Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang validnya itu didapat dari kitab suciku terdahulu bahkan, dan dalam Al-Quran Karim. Itu baru itu. Yang selama ini ternyata bukan beliau, someone else gitu apa. Itu seorang yang malah lain, yang malah aku nggak kenal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment. Nah, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like dan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti dan paham isi video ini. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan kisahnya. Beda. Yesus yang dulu aku kenal sebelum bersyahadat, sekali lagi dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati dan tanpa ingin menyerang, menyinggung, underestimate, insulting, merendahkan, menjelek-jelekan, mengejek agama lain, imannya atau kitab sucinya, tidak. Aku mau jawab bahwa begini Ustaz, dengan segala kerendahan hati. Kristus yang aku kenal dulu ketika sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah Kristus yang ternyata bukan Kristus. Kristus yang sesungguhnya adalah Kristus yang validnya itu didapat dari kitab suciku terdahulu bahkan, dan dalam Al-Quran Karim. Itu baru itu. Yang selama ini ternyata bukan beliau, someone else gitu apa. Itu seorang yang malah lain, yang malah aku nggak kenal itu. Seseorang yang Tuhan, seseorang yang adalah incarnated atau inkarnasi dari pencipta alam raya bersama seluruh isinya ini. Tuhan, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, lalu menanggung dosa manusia sebelum beliau dan sesudah beliau. Ini nggak ada, Ustaz. Nggak ada malah. Seorang Kristus yang memperbolehkan orang makan babi, makan makanan haram, yang tidak mempermasalahkan orang itu menutup auratnya, wanita menutup auratnya atau tidak. Kristus yang tidak mempermasalahkan laki-laki itu berkhitan atau tidak. Wah, ini nggak ada malah. Sehingga ketika pemahaman itu dan kesadaran itu datang, tidak ada cara lain buat saya, Ustaz, selain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kai lahir sebagai seorang Kristen Protestan, mengikuti jejak orang tua yang sangat taat. Sang ayah, Yakobus Kainama, merupakan seorang prajurit TNI AL dan pekabar Injil. Begitu kuat, kekristenan tumbuh dalam keluarga pria yang namanya kemudian berganti menjadi Ahmad Kainama setelah memeluk Islam. Selain sang ayah, kakak kandung dan sepupu perempuannya juga seorang pekabar Injil. Dari keluarga Kristen yang amat taat, kemudian memilih jalan yang berbeda. Itu bukan tanpa resiko, bahkan resikonya berat. Saya dulu malah mikir nggak ada resiko kok, saya bilang. Resiko itu baru ada setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu saya mengambil keputusan, saya pikir enggak lah, karena ini saya Indonesia kan negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ustaz. Bhinneka Tunggal Ika ya, toleransi dan dilindungi undang-undang 28E dan 29 itu, pasal 28E dan 29 itu, Undang-Undang Dasar 1945 kan melindungi setiap warga negaranya untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, setelah saya bersyahadat, saya ini insya Allah tidak diedit ya. Saya insya Allah bukannya tidak, saya belum menemukan hal itu. Saya diserang habis-habisan, bahkan secara pribadi. Bukan konten yang saya sampaikan di dalam tausiah atau daurah atau paparan gitu, tidak. Pribadinya yang diserang habis, Ustaz. Demikian, Ustaz.
Iya, kaget lah. Saya pikir, oh, berarti di Indonesia ini belum ada tolerannya. Orang Islam semua diminta toleran dari zaman Doeloe itu dari tahun 0 sebelum kemerdekaan terhadap orang yang beragama lain. Tapi orang beragama lain kok sepertinya nggak toleran sama orang Islamnya. Orang Islam diminta begini, orang Islam diminta begitu, orang Islam diminta tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Islam aja terus. Yang lain nggak pernah tuh saya dengar dilarang-dilarang. Maaf ya, ini pengalaman pribadi. Sulit ya. Tapi Allah memang itu karena Allah sayang. Minazulumati ilan nur itu sebetulnya tidak apa nikmat apa secara apa flesh and blood gitu ya, bisa dinikmati kenikmatan itu secara flesh and blood gitu, secara kedagingan gitu. Secara apa? Kalau orang Belanda bilang naturlah gitu ya, secara gitu ya, enggak. Tapi minazulumati ilan nur itu kalau orang yang benar-benar dari kegelapan, dari ke zulumat itu ya, zulumat itu malah sebetulnya lebih condong kepada kesesatan yang dianggap benar gitu. Zulumat, kegelapan, gelap. Jadi dia rasa ini benar tapi ternyata salah, gelap gitu. Zulumat itu ketika dia ditarik gitu oleh kasih sayang dan cintanya Allah ke dalam, ditaruh ke dalam terang, pasti orang silau. Orang keluar rumah aja loh, gelap atau dari gua gitu ya. Sudah berpuluh-puluh tahun dalam gua, dia keluar pasti dia sakit. Dia tidak biasa mandi, dia tidak bisa lihat sinar terang gitu ya. Itu menyakitkan memang. Tapi waktu itu nggak lama. Waktu itu nggak lama. Allah kemudian kasih apa ya, pernyataan gitu bahwa fabi ai ala irobikum atau katsiban, nikmat Tuhan yang mana lagi, nikmat Allahmu yang mana lagi, Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan, sehingga engkau apa ya sudah menikmati kebenaran terang ini, informasi yang jelas ini, lalu engkau masa mau kembali lagi kepada yang gelap gitu kan. Demikian menyakitkan Ustaz. Tapi waktunya terbatas memang, waktunya tidak lama, terbatas. Dan setelah waktu itu berjalan, sakit itu menjadi manis Ustaz. Sakit itu menjadi manis yang luar biasa yang Allah pertontonkan. Bukan kaya, bukan terkenal. Oh, dibilang kayak nama terkenal di YouTube. Ah, gue nggak pusingin, ngapain nih? Gue cuma mau belajar sholat aja. Kayak nama ini cuma mau belajar sholat aja. Nggak mau yang aneh-aneh. Nyari duit katanya supaya bisa kawin lagi 2, 3, 4 kali jadi Islam. Kamu dari Hong Kong, satu aja berat. Satu aja gak habis-habis. Demikian. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu
banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing, tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Dan jika kalian ingin tahu media sosial saya, jangan lupa untuk follow ya Instagram Adama Entertainment. Di Facebook juga ada dengan nama yang sama, Adama Entertainment. Kalian cari saja, ketik dan sebagainya, pasti ada lah gitu, ada saya. Cuman untuk media sosial lainnya itu saya kurang aktif dikarenakan saya sekarang masih aktif di YouTube dan juga paling di Instagram juga paling agak terlalu aktif gitu. Tapi kalau di Facebook itu jarang sekali saya aktif, tapi ya jika kalian ingin tahu silahkan kalian follow juga. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.